Halo, sambil nungguin yang pada berkumpul. Halo semuanya. Kita sambil nunggu yang lain pada ngumpul. Selamat datang di Jejak Jumat. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana cara kelola bisnis dari rumah. Nanti yang sharing itu temanku, dia pokoknya super keren lah gitu. Nah, silahkan masuk teman-teman. Oh ya, mungkin sambil halo, halo. Sambil nungguin yang lain pada join. Nah, jadi mungkin sedikit mau ngasih tahu kalau Kampus Keuangan Keluarga bulan November ini ngadain 2 kelas tambahan. 2 kelas tambahan itu apa aja? Nanti insya Allah di tengah bulan November ada kelas manajemen utang. Isinya apa? Nanti akan di-share di feednya Instagram kami. Tapi intinya sih itu akan ngebahas tentang gimana cara kita nge-manage utang buat yang udah terlanjur punya utang gitu. Terus yang kedua itu ada satu kelas yang udah jalan sebenarnya, cuman belum kita promoin lebih lanjut karena itu kelas privat, cenderung ke private gitu, jadi bisanya buat satu keluarga aja gitu. Nah, itu namanya kelas akar. Jadi intinya kelas tapak, langkah, dan cipta dijadiin satu dan sampai jadi si blueprintnya gitu. Nah, itu kelas akar dan kelas manajemen utang. Terus sambil mumpung belum ada yang ngumpul juga, sambil ngingetin teman-teman kelas tapak yang batch ketiga udah kita buka untuk bulan Desember gitu. Jadi silahkan buat yang mau join, linknya udah ada di bio-nya Kampus Keuangan Keluarga gitu. Sambil menunggu Reninya datang dan teman-teman lainnya join, kira-kira menurut teman-teman jejak Jumat ini jejak Jumat ini tuh maunya kita bahas tentang apa lagi ya gitu. Nah, ini Reni udah join. Halo, sebentar ya, coba kita tapi oke, send request. Kita tunggu Reni masuk ya. Reni ini siapa? Reni ini temanku, teman SMA ku. Nanti lebih jelasnya itu kita bahas. Wih. Halo. Belum pada ngumpul, Ren. Halo. Ya Allah, layarku masih hijau. Halo, Ki. Iya, kelihatan kali. Jadi Reni terlalu sibuk ya. Baru. Sehingga dia pakai green screen loh. Aku sapa-sapa dulu lah ya kan, sambil nunggu yang lain masuk kan. Ya, siap. Ada Mbak Siska, ada Bapak Andi Wibowo, Dina Andi Wibowo, Ibu berarti ya. Selamat bergabung. Halo halo Mbak sekalian. Nanti kita cerita tentang, mau cerita tentang apa hari ini, Ren? Kita cerita tentang apa ya, bisnis ala mama-mama rumahan lah ya. Asik. Tapi bisnisnya bukan kaleng-kaleng loh ya teman-teman ya gitu.
Apa namanya? Alhamdulillah. Suara kami ini oke kan? Ada suara oke, apa tuh namanya, tampilan juga oke nggak? Coba Oke. ya teman-teman, kalau misalnya kami apa tuh namanya, suaranya kurang oke atau gambarnya kurang bagus, kabarin ya, Cela, kabarin biar kita switch ini si internetnya. Oke, Ren, sambil jalan aja kali ya, sambil nunggu orang-orang pada datang. Oke, thank you deh. Nah, cobalah kita kenalan dulu ya. Jadi aku pura-puranya nih bacain backgroundnya Reni, Cela, pura-pura, ya kan. Nah, jadi Pura-pura ya Allah, ya Allah. itulah. Jadi Reni ini itu nama lengkapnya Reni Wulansari. Di belakangnya tuh banyak kali lah pokoknya tambahannya. Ada gelar sarjananya dan ada gelar magisternya. Tapi kita hari ini tuh lagi nggak mau bahas sisi Reni yang sebelah sana, sisi Reni yang sebelah sana. Tapi kita hari ini tuh mau bahas Reni sebagai pengusaha rumahan yang tadinya rumahan sekarang udah jadi pabrikan, ya kan Ren? Udah jadi pabrikan. Nah, karena Amin. Amin, mari kita aminkan bersama. Nah, aku itu udah ngikutin Reni dari dia mulai usahanya tahun 2014 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu malah sempet jadi bisa dibilang kayak sort of mitra tiap kali pulang ke Medan. Jadi kalau tiap kali pulang ke Medan tuh oke, Ren, catet ya Ren, ini pesanan. Pernah waktu itu kita sampai bawa lebih dari 60 dus ke Kuala Lumpur buat jualan si donatnya Reni ini. Donatnya apa mereknya? Namanya Donita. Oleh karena maka dari itu, hari ini kita akan cerita tentang Donita Food gitu. Nah, supaya nggak berpanjang-panjang lagi, Ren, bolehlah dimulai Ren. Gimana sih kisah awalnya Donita ini? Apa yang membuat Reni itu jadi kayak aku mau jualan donat gitu. Donat ada banyak di mana-mana soalnya Ren. Ya, sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini jadi sebenarnya event perdana go internasional. Asik. Betul. Iya, karena kan pasti dari Kuwait ya kan, ampun. Jadi kalau kami ada delay sedikit ya memang karena jarak memisahkan kami gitu ya Ren ya. Iya, jadi makasih buat Kiki dan teman-teman dari Kampus Keuangan Keluarga yang apa namanya ya, surprise banget sih sebenarnya mau mengajak Donita, saya pribadi ataupun Donita untuk bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, tadi kok bicara tentang awal mulanya gimana ya gitu kan. Jadi memang awal mulanya kita tuh kepikiran tuh gini. Di era 2014 itu, zaman-zamannya kita tuh ya, zamannya kita masih sibuk mulai karir, mungkin ada yang mulai apa namanya, ibu-ibu yang kita lagi menata karir, tapi rempong punya anak, gitu ya kan. Nah, betul. Nah, turun ya, Kak Reni turun dikit, aduh, kepotong dikit ya kan. Ya, jadi Kiki kan pasti ngalamin ya kan, kerja sambil punya anak, ngurus rumah gitu ya kan. Jadi kita tuh sementara anak-anak kalau di sekolah kan, kalau zaman dulu kita kan sering dibontot ya Ki ya, sama ibu kita gitu kan, sama bunda, betul. sama emak kita. Nah, kalau zaman pas kita 2014 itu kan kayaknya berubah ya, semuanya fast food udah mulai masuk nih, apa-apa bontotnya cuma dibawain apa sih, kue apa sih, bukan apa namanya, nugget-nuggetan gitu kan. Nah, kita jadi mikirnya itu kan itu pabrikan ya. Nah, sekarang kita kan sementara ada nggak sih yang bisa buat rumahan? Nah, disitulah kita pengennya, oh iya kita bisa nih sebenarnya yang tanpa pengawet, kemudian makanan tanpa pengawet karena durasinya pun nggak terlalu lama, dan juga pastinya harus dibuat yang enak kan, karena juga anak milenial sekarang itu lidahnya payah-payah ya, nggak kayak kita dulu terima nasib dibuat sekolah ubi ya dimakan gitu. Nasi sama telur dadar aja kan, kita sampai ke sekolah nasi telur dadar lagi sibuk. Nah, kemudian jadi itulah awalnya kan kepengen, oh ya bisa juga nih dibuat. Nah, yang kedua adalah jadi karena kebanyakan siap saji, pasti ibu anak-anak suka ditanya siapa nih yang bawa gitu kan. Iya nih ibuku beli di sini gitu. Sementara kita dulu kayaknya bangga banget gitu kan. Iya ibuku yang buatin dulu kuenya gitu kan. Nah, bondingnya itu yang mau kita dapat. Kalau dia frozen food, dia kan masih ada ibunya yang ngolah kan.
ibunya yang masih masak di dapur. Jadi akan ditanya anaknya, kamu bawa apa? Aku bawa donat. Siapa yang buat ibu? Padahal ibunya beli di Donita. Nah, bonding nilai-nilai seperti itu yang pengen kita angkat. Yang saya Itu istilahnya sama kan suami Ren, itu bonding milenial. apa itu? Jadi gayanya gitu, Nah, bonding bonding milenial. Jadi milenial. bondingnya cepat. Jadi Instan, cepat. jadi dikira gurunya tuh ih hebat banget mama si ini ya bisa buat donat paginya bangun jam berapa padahal dia ngambil dari freezer digorengnya doang ya kan. Cuman karena si anak taunya ibunya yang goreng kan dikiranya ibunya yang masak. Anak mana tahu ya kan. Kita pun harus pintar-pintar ya kan kalau sama anak-anak ya kan. Nah, itulah Ki asal mulanya sehingga kita memutuskan oh iya oke, frozen food aja nih gitu kan. Menjaga bonding anak dan orang tua yang semakin lama semakin kesini kan kadang udah mulai terkikis ya. Kita kan dulu diantarin ibu, dibuatin makanan sama ibu kita ya kan. Nah, kita mau kembali menaikkan nilai-nilai itu gitu. Itulah dia poinnya. Jadi sebenarnya ini kayak family based oriented lah ya Donita ini supaya ya ibu meskipun sibuk masih punya andil gitu ya dalam nyiapin meskipun ya bisa 5 menit selesai gitu. Ya. Oh ya, mumpung udah pada agak berkumpul, jadi aku mau ngasih tahu hari ini buat yang ngasih pertanyaan yang cihuy menurut Reni nanti cihuy, warga Medan dan sekitarnya itu bakal dikasih donat Donita 2 pack masing-masing buat 5 orang. Nah, jadi kalian teman-teman banyak-banyak nanya khusus warga Medan. Yang di luar warga Medan nanti kampus yang ngasih voucher buat kelas. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan gitu. Tuh. Oke, jadi tadi udah cerita kan. Jadi asal mulanya Reni bikin Donita itu ya memang supaya frozen food kita yang kita kasih ke anak juga tetap yang sehat dan bondingnya tetap dapat gitu ya Ren ya. Nah, jadi itu kan mulainya tahun 2014 ya Ren ya. Tahunnya mulainya tahun 2014. Nah, kalau untuk 2014 sampai ke sekarang ini kan 2020. Kemarin sempat pula bukan kemarin, sekarang ini sempat pula lagi kita kena pandemi. Itu gimana ya Ren, Donita beradaptasinya itu gimana? Jadi kan memang begitu 2014 kita itu sudah mengambil jauh mungkin sebelum orang melakukan digital marketing, kita sudah melakukannya sejak 2014. Jadi pertama kali dibuka Donita karena suami juga basicnya ada IT, kita langsung buat toko, tapi toko online. Jadi kita bangun webnya, sementara toko kita biasa aja gitu kan. Orang zaman dulu tuh pasti kan masih tokonya yang bagus kayak bakery gitu kan. Nah, kita mainnya di belakang layar. Nah, jadi sekarang orang hebohnya digital marketing, kita sebenarnya dari 2014 sudah main di situ. 80% reseller atau mitra kita pun dapatnya dengan digital marketing. Makanya kami ini termasuk pelaku yang mendapatkan masa pas pandemi itu menaik 300% omset dari yang biasanya gitu. Karena justru naik 300% ya Ren? Iya, jadi waktu pas pandemi itu sama 6 bulan itu kita naik itu sampai 300%. Karena kami sudah membangun di online-nya kan, gitu. Jadi pada saat pandemi kan di situ orang benar-benar nyari itu semuanya by online, by Instagram, web gitu. Nah itu yang jadi kalau dilihat toko ya biasa aja tokonya kalau offline karena kami memang yang mau kami makanya kadang orang suka berbisnis itu kamu fokusnya apa gitu kan. Kalau emang mau buat kafe ya berarti emang toko offline-nya. Tapi kalau sekedar itu bisa dijadikan online, ya ngapain ngebesarin biaya ke offline-nya gitu. Apalagi kayak kita kan dananya terbatas ya. Kami daripada berhutang banyak, kami bagus mengelola sumber daya yang ada. Gitu. Apalagi pas itu kan awal-awal sebelum buka Donita kan sempet belajar sama Kiki ya. Ren, kamu cek deh, sehat nggak keuanganmu? Begitu baca formatnya udah nggak sehat ini. Nah di situ jadi pelajaran juga walaupun nggak diterusin tuh ke Kiki kan. Cuman akhirnya berarti harus lebih sedikit. Nggak diterusin karena tuh malu kan. Aduh malu ini kalau kayak gini. Berarti nggak bisa ya. Nah di situ saya belajar gimana caranya dengan dana saya yang terbatas. Apa yang mau saya fokusin nih? Online-nya kah, offline-nya kah gitu. Nah di situ ya Kiki lah termasuk saya banyak belajar untuk ini udah berlebihan ini nilai untuk ininya. Ini nggak ada ya di sini ya kan. Ini itu awalnya. Jadi tapi memang beneran gitu.
Oh iya iya iya. Ini tulus ikhlas dari kawan lo ya Ren ya. Nah, Yes, jadi kan Ren, jadi betul. selama pandemi ini sebenarnya justru nggak ada perubahan yang signifikan, malah signifikannya itu meningkat ya gitu ya, bukan bukan justru kayak Ya, kelabakan harus ngurangin orang atau apa gitu, enggak gitu ya Ren? iya, enggak. Jadi selama saya pertama kali pandemi itu udah karena Kiki kan banyak-banyak sih dulu belajar dari Kiki harus punya tabungan berapa, pagi saya usahakan. Jadi aku tuh Mm-mm. oh ini harus tersaving punya duit tuh segini karena nggak cuma untuk diri sendiri tapi ada usaha gitu kan. Ternyata waktu Mm-mm. pandemi itu malah yang kita nerima karyawan banyak gitu. Nah itu dia momennya di situ gitu. Ya kalau kebayang Jadi kayak makin 300% kan lebar ya saya gitu. harus nerima. Iya, gitu Iya, sih. heeh, iya. Enggak, maksudnya berarti kan semakin justru yang tadinya kita cuman mau bikin supaya memudahkan ibu-ibu, sekarang malah jadi kita bisa bikin Mm-mm. jalur pemasukan lain buat orang lain gitu ya Ren ya. Jadi kayak ya semakin luas lah gitu Iya, ya jaringannya peluang gitu. peluang usaha, iya, Iya. Jadi gitu sih. kalau kayak gitu, dulu kan kalau nggak salah tuh Reni sempat pindah ke Jakarta buat beberapa waktu dalam usaha melebarkan sayap gitu kan ya Ren. Nah itu Iya, tuh gimana Ren? Karena maksudnya kan teman-teman di sini mungkin sering itu dengar kalau urusannya tentang usaha tuh kan yang dengarnya tuh yang suksesnya aja. Nah ada story-story yang iya, sedikit susah nggak di belakang itu supaya lebih clear gitu buat teman-teman bahwa usaha itu ya memang naik dan turun sama dengan investasi gitu. iya. Jadi itu usahanya 2016 entah karena tergoda atau Mm-mm. gimana gitu ya. Mm-mm. Jadi kita coba buka Mm-mm. usaha di Bekasi gitu. Alhamdulillah Mm-mm. hanya bertahan 2 tahun. Nah, Oh di lama situ juga Ren. kocar-kacir. Kenapa? Iya, 2 tahun Hmm. lumayan lama. Pertama dari sisi produksi, ternyata kentang agak susah nih dalam pemilihan kentang dari segi produksi ya. Kentang Mm-mm. yang di sana sangat berbeda dengan yang kita dapat di Medan. Jadi kita banyak trial error Hmm. itu di sana. Nah, yang kedua adalah ternyata ketika kita belum kuat di satu pusat kita, sebaiknya itu saja yang dikuatkan dulu daripada kita mengembangkan kemana-mana. Ah. Nah, itu yang penting. Orang kadang suka gini, baru bisa sikit sini udah buat di sana, buat di sana. Nah, itu harus dihitung ternyata benar-benar investasi kita karena yang ini udah kuat belum, yang di sini itu misalnya sementara, yang di sini tuh harusnya bisa lebih dikuatkan dulu. Kalau kita belum punya sistem yang maksimal atau sistem yang oke, ya udah bagus yang udah ada itu dimaksimalkan dulu karena ternyata setelah kita pindah, kita putuskan di sana tutup, malah jadinya lebih maksimal kita gitu. Jadi intinya salah satu tips nih berarti ya Ren, kalau kita bikin usaha, fokus dulu sama apa yang kita punya, udah kuat, baru kita nanti berusaha melebarkannya gitu ya. Iya, iya Iya, benar. oke oke oke. Cakep sih ya kalau kayak gitu caranya. Terus ini kan 2014 sampai 2020 udah lumayan lama ya Ren. Berapa tuh? 6 tahun? Gimana Iya, sih enam matematikaku? Ya tahun, kan 6 tahun kan. Nah, 6 6 tahun. tahun ini ada nggak ya Ren tips-tipsnya supaya tetap bisa bertahan gitu, supaya tetap bisa konsisten? Karena kan sekarang gini orang tuh seringnya kayak bikin usaha sebulan 2 bulan nggak berhasil udah gitu, terus habis itu nanti baru kena badai sekali udah gitu. Nah ada nggak tipsnya yang supaya kita bisa long long apa tuh istilahnya? Pokoknya bisa bertahan lama lah gitu. Panjang. Mm-mm. Jadi dikira orang ya, kami mulai itu 2014. Itu awalnya dikira. Padahal sebelumnya kita sudah banyak melakukan usaha bisnis, mulai dari usaha warnet, mulai dari buat ternak belut, ternak lele, kemudian mulai dari jualan daster, apalagi ya. Jadi Mentalnya pengusaha kali ya proses Ren. itu yang apanya yang tidak berubah adalah saya tetap berusaha, berwirausaha. Itu yang tidak berubah. Bisnisnya boleh berubah, ya kan? Nah, tapi di situ kan kita banyak belajar. Berarti banyak belajar bahwa pertama yang proses itu saya anggapnya itu adalah membangun mental kita sebagai wirausaha.
Jadi pada saat ketemu Donita, jadi kita kayak ngerasa, oh kalau kita jatuh ya jangan patah semangat, jangan langsung ganti gitu kan, ya tetap aja bangkit lagi gitu kan, kalau memang kita mau fokusnya di situ. Nah, kata orang kan 5 tahun pertama itu banyak bisnis UKM yang akan gugur gitu kan, kita sudah melewati 5 tahun pertama kan, tinggal menuju 10 tahun. Nah, yang penting adalah gimana kita bisa konsisten. Dalam bisnis itu kita memang harus konsisten. Nah, itu yang orang suka gini ya, udah deh nggak laku gitu kan. Padahal kalau nggak laku itu dievaluasi dong. Apanya, produknya kah? Atau salah target? Nah, bisa jadi kan seperti itu kan. Atau cara promosinya yang salah. Nah, di situ kita di Donita ini dulu 5 tahun ya kita belajar. Mulai dari packaging kita ganti. Sekarang yang dulu Vicky terima sama sekarang udah berbeda. Packaging yang berubah. Besoknya Reni udah berubah lagi. Gitu kan. Berubah. Iya, Kiki kan udah mengalami dari Kiki udah ngikutin kan sampai sekarang akhirnya Donita isi 6. Nah, jadi kok sekarang isi 6 sudah punya masing-masing lobang, dikirim kemana aja udah gak ada masalah gitu kan. Kiki dulu mulai dari packaging ini sampai yang ini sampai yang ini. Nah, itu kan cara kita berinovasi. Kita tanya, kita betul. Jangan jadi masalah itu dijadikan bahwa kita nggak bisa. Gitu, tapi jadi masalah itu dicari solusinya apa atau ini tantangannya gitu sih Ki sebenarnya. Iya, berarti yang perlu kita bangun itu justru dari dalam ya Ren, ya mentalnya. Jangan lupa kalau mau usaha pasti akan ada tantangannya. Jadi jangan kayak dengar silau dengan dengar orang bilang usahanya bagus, usahanya keren. Tapi jangan lupa orang di balik itu juga dia berusaha dari mulai ya jatuh bangkit lagi yang kayak gitu kan gitu. Terus Ren, kan tadi kan dalam itu kan dari sisi mentalitas ya gitu kan, kita bikin lah, maksudnya kita mencoba menciptakan diri kita untuk memiliki mental sebagai pengusaha gitu. Nah tapi di kan Ren ini kerjaannya kan bukan cuma ngurus Donita aja kan Ren, maksudnya di rumah ada anggota 4 ya kan, kawan ini suka kali pula menambah anggota, dia agak hobi ya kan, anggotanya udah 4, terus habis itu Donitanya jalan naik 300%, sibuk rekrut orang. Belum lagi dulu Reni, kalau nggak salah, apa masih sampai sekarang Ren, ngerjain AMDAL itu analisa dampak lingkungan? Masih? Sekarang freelance, masih. Nah, masih ada freelance lagi ngerjain yang kayak gitu-gitu. Itu menjadi amuba, membelah diri apa kayak mana Ren? Membelah diri ya kan sih. Iya. Jadi memang waktu pertama Donita itu saya masih kerja. Ya kan, masih kerja, itu kami cuma 3 orang, suami, saya, sama 1 orang admin. Dulu pun bayar admin nggak bisa, caranya adalah bagi hasil. Berapapun penjualan kita bagi 3 gitu kan. Ya, karena nggak punya, daripada berhutang, Ki, kan belajar tuh dari Kiki yang kemarin. Daripada berhutang, bagus, sistemnya kayak gitu aja gitu ya kan, semua aman dia. Jadi kita nggak ada kepikiran bayar gaji, nggak ada kepikiran bayar ini. Jadi semua udah dikeluarin dulu, baru sisanya bagi berapa kan tergantung usaha kita ya kan. Nah 2014 sampai 2016. Jadi saya tuh resign itu 2016. Jadi jangan dibilang, ya lah Donita tuh udah enak karyawannya banyak. Dulu kita bertiga. Nah jadi saya bilang, kalau ada orang yang mengeluh seperti ini, enggak. Saya dulu udah pernah ngalamin 3, saya juga ibu ngurus masih masak paginya, karena yang jaga anak-anak itu cuma datang jam 9 sampai jam 5 sore, jadi malamnya makan pakai apa? Paginya anak bayi makan pakai apa? Ya kan? Ya bangun lebih cepat, tidur paling malam. Betul. Dan benar-benar ya ada perjuangannya. Membagi waktu gitu. Itulah makanya saya bilang kalau orang selalu bilang kayalah Kak, anak kan saya dulu saya punya anak sekarang pun 4 anaknya. Nah, kalau sekarang iya kita sudah membantuin ada support system. 4. Iya sih. Nah, jadi tipsnya 1 bangun paling pagi, tidur paling malam. Itu 1 ya, Ren? Iya, itu. Dan membagi waktu benar-benar gitu. Terus yang kedua, ya jangan ini ya, kalau sudah dikerjakan suami istri itu namanya kita bisnis ya saling toleransinya tinggi gitu. Jangan pula udah sibuk gitu suami minta tiap hari masak rendang ya kan. Kami ceplok telur udah biasa Ki, gitulah bahasanya ya kan. Jadi apa namanya perlulah hubungan suami istri ya kan gitu. Betul. Komunikasinya bagus. Bikin pandai Komunikasinya bagus ya.
Nah, yang ketiga adalah apa namanya? eh, ya benar-benar coba kalau masih baru ya betul-betul dijadwal gitu kan. Dulu pun saya anak-anak ASI loh Ki, mereka pakai asip harus mompa, jadi jam 3 pagi harus mompa, jam 12 harus mompa, di kantor pun harus mompa. Nah, buat aja jadwal, kemudian buat jadwal. Terus kalau dari segi keuangan itu dulu saya lagi. Nah, ini juga tipsnya adalah pisahkan dulu usaha-usaha apa keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Mama suka tuh ya nampak uang sedikit di gamis ya kan, nampak nampak ada lebih sedikit itu itu kayaknya keren deh, itu kan baru launching gitu kan. Dulu Ki sampai itu tak amplop-amplopin loh Ki, saking supaya itu nggak terganggu gitu kan. Di zaman-zaman bener-bener uh, ini uang karena kita masih ada cicilan KPR 7,2 juta, cicilan mobil 4 juta. Makanya pas Kiki baca punya Kiki tuh udah nggak tahu lagi aku, mah penting ini udah langsung gitu kan. Tapi jadi motivasi kan sebenarnya kan. Oh ini harus berarti harus sampai makanya mau jajan pun diamplopin gitu. Jadi tahu nggak kebayang ya dulu saking pengennya jajan itu sama suami. Dulu kan masih suka makan di nelayan tuh. Cuman sebulan tuh cuma dibudget 2 kali dan harus paling maksimal 100.000 Ki. Jadi sebelumnya dari rumah kita makan dulu, makan nasi. Biar sana tuh biar bisa makan dimsumnya aja gitu. Makanya kalau ditanya orang dikira kita udah gini udah enak, enggak, kita malah ngalamin yang harus minus, harus kayak mana pengen jajan, tapi budgetnya cuma 200.000 sebulan ya harus kayak gitu lah, ya kan Ki? Pikirkan lah itu ya kan iya. Jadi sebenarnya kan pikirkan lah. Ngambil yang dari Reni bilang tadi itu memang yang paling penting itu misahkan uang usaha sama uang rumah tangga ya kan. Jadi kalau karena gini kesannya kan kadang-kadang kita nih kalau misalnya kita nggak misahin uang rumah tangga sama uang usaha, jadinya usaha kita tuh susah lambat berkembang kan karena ya yang tadinya udah margin, yang tadinya udah untung usaha dipakai buat pergi jajan ke nelayan tadi gitu kan jadinya kapan naiknya lagi nih kapan berkembangnya gitu. Padahal si keuntungan usaha itu sebenarnya kalau dikumpulin ya misalnya ya dia malah bisa jadi modal kan. Nah betul. Itu yang suka terambil. Sebenarnya saya bilang tapi kan Kak kami kan penghasilan nggak apa-apa ya kamu digaji gitu. Jadi aku digaji, suamiku digaji, kami ambil dari usaha itu digaji misalnya kan. Betul. Tapi ada juga yang memang untuk usaha. Nah dari keuangan keluarga tadi lah yang Kiki dulu jabarkan kan. Ada untuk ini, ada untuk jajan, ada untuk segala macam gitu. Yang sampai kita kan udah daftar haji tuh 2016 ya. Akhirnya kita bisa nabung untuk daftar haji. Segitunya lah gimana cara ngelola keuangan keluarga. Kan apa ya Kiki bilang kan dulu goalnya apa kamu Ren gitu kan. Akhirnya nggak konsultasi karena udah malu Ki ini gimana ini banyakan pengeluarannya daripada penghasilannya. Tapi jadi motivasi kan. Jadi 2016 kita daftar haji 2 orang. Nah, dari jualan donat kan kayak gitu. Iya, kalau pandai-pandai gimana cara? Betul hebat. Ya jadi sebenarnya jangan ini ya, jangan takut gitu. Kalau misalnya memang kita lagi kesenggol sama yang memang lagi nggak sehat keuangannya, udah bikin sehat, berusaha supaya sehat kan gitu kan. Ya buktinya maksudnya udah terbukti dengan Donita yang dulu 2014 cuma 3 orang, suami istri dan 1 admin yang bukan pula digaji, dapat bagi hasil, ya kan? Nah, sekarang mitranya Reni udah berapa coba? Coba Ren. Udah sampai di mana Donita ini sekarang? Dari Sabang sampai Merauke, Donita kalau teman-teman di Medan itu ada di semua supermarket beras tagi. Ada di Manhattan, ada di Tiara, ada di Gatot Subroto, kemudian ada di Semarko kalau supermarket ya. Kemudian ada di Pondok Indah Pasar Gua, ada di Palangkaraya Pasar Gua, ada di Semara Pasar Gua. Itu kalau Tunggu Medan. Pondok Indah Pasar Buah ini di Jakarta. Pasti nggak dengar. Enggak, di Medan. Namanya nggak pernah pulang. Di Medan. Udah lama di dekat pajak Tanjung Sari itu ya, dekat pajak Tanjung Sari. Terus Palangkaraya ini di mana? Di Medan juga? Di Medan, itu dekat Jalan Cirebon, di Jalan dekat Uniland. Itu maksudnya. Iya, terus Semara Buah. Semara Buah itu. Udah berapa outlet nih, udah berapa supermarket? Berapa tuh Ki? Beras lagi aja ada 3, 4, 5, 6, 7 kali ya, udah 7. Nah,
Kalau mitra Keren kita sih itu ya. eh, Banda Aceh, ada Takengon, Lok Sumawe, Binjai, kemudian Pekanbaru, Dumai, kemudian Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Banjarmasin. Nah, apa namanya? Itu ada tuh katanya awak dulu Tuh, resellernya di reseller Depok. Depok. Nah, tuh Wah, kan Bunda sih. Haki. Jangan pakai Semangat dulu lah, kemarin jangan gitu pakai kan. dulu, sambung lagi sekarang, ya kan? Nanti gabung lagi ya. Oke. Nah, Heeh. kemudian ada di mana ya? Di Siantar, di Kisaran, kemudian ada di Rantau Hmm, Prapat. Pokoknya semua terbuka selama masih ada bis travel yang arah ke sana gitu. hmm, mantap, mantap, mantap. Jadi sekarang ini goalnya apa lagi Ren kalau dari segi usaha? Kalau keuangan pribadi kita nggak usah tanya lah ya. Maksudnya tapi ini kalau goalnya Iya. usahanya apa? Karena kadang-kadang orang tuh suka lupa. Jadi kalau dia pikir itu tujuan keuangan tuh cuma terjadi di kehidupan pribadi aja. Enggak, usaha tuh harus ada goalnya kan. Jadi Iya. 2014 udah buka Donita. Abis itu 2016 nyoba ke Jakarta. Oh, nggak kejadian, mundur. Nggak apa-apa ya kan. Nah, sekarang 2020 Mm-mm. 300% waktu pandemi. Nah, ini goal kedepannya apa lagi Ren dalam berusahanya? Ya, jadi kedepannya apa namanya? Kita tuh pengennya tuh pengen punya semacam supermarket frozen ya, yang punya Hmm. pribumi. Kan selama ini kan mungkin yang punya saham yang orang-orang luar, nah itu pengen banget gitu kan, kita Hmm. masa nggak bisa sih gitu ya kan. Kemudian Hmm. apa namanya, pastinya kalau udah gitu menyerap tenaga kerja gitu kan. Jadi selama pindah ke Tembung, Betul. kita sekarang udah 23 orang yang kerja sama kita gitu kan. Nah, 23? apa namanya, 23 orang ini ya yang 23 yang orang ya. mengolah Donita. Wah, rame juga ya. Ya, rame Keren Ki, sih. pokoknya Ki. Seru lah pokoknya. Hmm. Ngatur dulu satu orang dengan sekarang 23 orang. 23 orang. Jadi Selamat berjuang kawan. selamat. Nah, jadi kita pengen tuh mimpinya tuh yang kayak gitu kan, mimpinya menyerap tenaga kerja. Nah, kemudian kita kan sekarang Donita tidak hanya menjual produk yang diproduksi Donita. Jadi karena kita berpikir ini harus Ah. berbagi gitu kan. Jadi teman-teman UKM yang biasanya misalnya kasih sampel dan kita seleksi ya rasanya dulu gimana dan Hmm. sebagainya. Hmm. Kalau enak ya jadi mitra kita gitu, kita bisa bantu jualkan. Jadi memang kalau saya selalu bilang, Mbak Reni buat dimsum ya, oh enggak, bukan saya yang buat gitu kan, tapi mitra kita. Jadi ada beberapa produk yang memang bukan Donita yang buat, tapi kalau aku orangnya jujur aja gitu kan, memang enggak, bukan kami yang buat, tapi apa namanya, tapi semua kami rasa dulu kan, enak apa enggaknya atau Ya. layak jualnya. Nah, jadi kalau kayak gitu coba ya, ini yang 23 orang itu pekerja Donita Ki. Kami ada 15 Betul. orang mitra Donita yang jual nitip barangnya di situ. Dari 15 produk itu berapa lagi pekerjanya kan? Nah, banyak kan Ki? Seru kan? Hmm. Tuh. Iya. Jadi mimpinya Iya, tuh yang seru-seru betul. bisa memberdayakan banyak masyarakat gitu. Gitu. Iyalah, supaya kita lebih bermanfaat buat orang lain, orang banyak ya kan. Iya sih, mantap mantap. Oh Yes. iya, teman-teman jangan lupa buat masukin pertanyaannya karena wilayah Medan dan sekitarnya bakal kebagian Donita. Buat di luar itu silahkan bertanya, boleh tanya ke Reni pertanyaan apa aja. Nanti ada voucher kelas dari Kampus Keuangan Keluarga. Nah, buat yang masuk sebagai anak kampus silahkan nih tanya-tanya sama Reni kan biasanya tuh suka nanya soalnya di kampus itu kan Ren rata-rata kan jadi so far dari aku buka kelas itu dari mulai bulan September sebelum Agustus mulai buka kelas dari bulan Agustus itu tuh setiap kelasnya ada yang ada 40 orang ada 25 orang yang kayak gitulah ya naik turun tapi isinya perempuan semua yang bapak-bapaknya cuma satu orang sampai saat ini. Nah, jadi kan ibu-ibu ini kan jadi kayak apalagi sekarang kan banyak kan terkurung di rumah, terus mungkin ada juga yang keimbas dampak pandemi kan, yang penghasilannya jadi menurun atau penghasilan suaminya menurun atau penghasilan dianya juga menurun gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak kepengen bikin apa ya gitu. Nah jadi kan Ren, untuk kita berpikir bahwa oh ini nih usaha yang aku bisa bikin, itu tuh gimana ya Ren, cara kliknya gitu tuh apa? Gini, orang tuh suka kan berpikir tuh, aku harus buat dulu ya baru bisa jual gitu. Padahal di zaman sekarang tuh nggak usah kayak gitu kan. I see. Karena produksi itu berat, Beb.
Produksi itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Nah, kita sudah mengalaminya mulai dari dari produksi sampai semuanya kan. Nah, kenapa sih nggak memulai? Kalau kamu memang nggak punya passion, misalnya masak, ngapain dipaksa bisa masak, bisa buat cake gitu kan? Lihat aja tuh, Iya. misalnya tahu ada saudara dia pintar masak, aku jualin dong, boleh nggak ya gitu kan? Tapi pakai merekku ya, dia tinggal deal-dealan aja lah kayak gitu kan. Atau jadi mitranya Donita misalnya kan, promosi lah Asik. aku jadinya kan. Iya, boleh lah, boleh lah. Terus atau apa aja lah misalnya jadi jangan selalu berpikir bahwa memulai usaha itu adalah memproduksi, itu salah kalau menurut kami ya. Mulai aja Ya, apa dan yang aku bisa setuju. kamu Aku setuju. lakukan. Nah, kalau dia memang misalnya sekarang udah banyak banget ya kayak affiliate buku gitu kan, aku jadi dropship ya dan sebagainya, ya dilakuin aja gitu kan. Atau kerjasama nih sama apa namanya orang Kiki, Mbak aku mau nggak aku bantuin cari peserta, ntar aku dapat fee, misalnya gitu-gitulah. Sekarang udah banyak modelnya kayak gitu. Dan jangan malu gitu kan, karena memang udah nggak lagi zamannya malu di masa pandemi ini. Hilangkan aja lah urat-urat malu daripada kita berhutang ya sama orang gitu. Betul. Terus apa namanya? Terus suka takut Ki. Masih mau nyoba jualan aja udah takut. Padahal belum lagi menawarkan ke orangnya. Ya ditawarin aja lah dulu misalnya. Nah, kayak ibunya Kiki tuh kan udah mulai buat apa namanya? Masak ayam segala macam. Ayam Tinggal frozen. cari aja, Bu. Frozen misalnya kan. Bu, saya bisa nggak bantuin jualan? Dan sekarang bisa tanpa modal loh. Cuman cukup mendaftar ke orangnya, Bu, saya buka PO dulu ya. Nggak modal kan? Nah, makanya bilang Betul, sekarang betul. kalau dibilang susah, sebenarnya tidak ada yang susah. Tinggal sebenarnya dari kemauan kita, mau apa enggak mencobanya. Itu sih, Ki. Ini Ren, ada pertanyaan dari Mbak Rizky, bukan aku yang nanya nih ya. Mbak Rizky ini nanya, Kak, kami tuh baru mau mulai usaha kuliner. Gimana ya nyiasatin perasaan takut nggak laku? Karena kalau misalnya nggak laku kan modal ikut kebuang kalau makanan ya. Itu sih resikonya makanan kan. Coba Ren, gimana? Oke. Kalau kamu yang belum punya modal kuat dan belum punya jejaring yang kuat, buka PO kayak yang tadi saya bilang. Tanpa modal itu, buka PO, suruh transfer dulu. Nah, ini nih yang suka orang kan. Kita pun sebenarnya sebagai konsumen harus ini juga ya, karena kadang suka gini, udah buka PO, terus kita pesen, terakhir kita nggak bayar, sementara teman kita udah buat, itu kan kayaknya rasanya kok kasihan banget gitu kan. Makanya, tetapi saya selalu bilang ke pelaku usaha, apa namanya, kamu kalau sudah buka PO, suruh dia transfer dulu. Karena itulah dia tanda jadinya, apalagi kamu yang modalnya nggak ada. Tapi kalau udah transfer kan sebenarnya uang yang udah dibayarnya itulah modalnya kan, tidak ada yang terbuang gitu. Nanti kalau dibilangnya gini Ki, kadang-kadang aku pun suka heran, kadang kita sama malah kawan dekat, keluarga dekat itu yang suka kali bandel kali. Dia udah pesan PO tiba-tiba di cancelnya. Serius, makanya paling malas lebih baik kamu menjual ya kan? Udah suka nawar lagi. Coba sama orang lain, nggak mungkin dia nawar. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya kamu ada produk, jangan tawarkan ke saudara, tawarkan aja ke orang-orang yang cukup kenal aja yang penting. Sampai saya bilang gitu, untuk menguatkan ya kan. Karena nanti yang saudara itu banyak lah, yang rasanya kurang inilah, yang rasanya kurang itulah, nggak bayar pula lah, minta diskon lah. Nah itu ya artinya. Ya ini curhatan. Nah jadi yang kayak tadi itu, dulu, iya, jadi seperti itu. Jadi buka PO. Jadi tidak tanpa modal, kan tanpa modal tuh ya buka PO, suruh transfer dulu. Nah, udah kan kelar gitu. Dan memang harus berani. Berani itu memang gini Bu, peraturan di perusahaan kita, bahasanya gitu aja. Gitu. Asik, main kan ya kan, perusahaan memang gitu aturannya. Tapi gini ya Ren, mungkin kan kalau aku boleh nambahin juga ya. Jadi kalau untuk makanan memang kita tuh memang harus jaga betul rasa, karena nggak bisa geser rasa sedikit pun tuh nggak boleh geser kalau udah makanan. Ya, memang karena aku tuh sebagai konsumen, saya bukan produsen, maaf, saya memang nggak suka di dapur ya. Jadi kalau memang rasa tuh udah geser tuh, jadi rasanya aduh kenapa ya gitu. Padahal memang itu yang harus dijaga. Jadi mungkin kita memang kalau mau jualan, memang kitanya yang mau jualan, kita harus strong memang di bagian resepnya itu gitu. Jadi baru nanti bisa maju ke jualan. Tapi kalau misalnya masih takut-takut, ya coba kayak kata Reni sih ya, jadi mitra aja dulu gitu. Iya, jadi gini, kalau kamu yang memproduksi,
memang pastikan bahwa yang kamu produksi itu emang udah bener, udah rasanya udah oke, caranya ya bisalah dicoba sampel ke berapa teman, udah oke belum ya untuk dijual gitu. Nah, lihat orang repeat order enggak? Kalau orang nggak repeat order, berarti ada yang salah dengan produk kita. Itu aja Ki, memastikannya. Nah, kalau kamu lebih berani lagi, begitu kamu sampaikan, begitu barang kamu diterima orang tanya, Kak gimana Kak rasanya? Itu akan jadi masukan buat kamu. Oh, ada yang bilang gini, ada yang bilang gini. Ya dicoba, memang kayak gitu kan harusnya gitu. Tapi itu yang dibutuhkan mental, gimana kita menerima saran masukan. Ada yang bisa dijadikan benar-benar evaluasi, ada yang memang oh udah berarti ini nggak bisa gitu kan, yang ini tapi bisa nih ya rasanya segala macam. Itu dia. Bagus, bagus, bagus. Keren sih itu. Jadi gitu ya Mbak Rizka, apa Rizky tadi yang nanya? Rizky kan? Rizky. Ya, gitu ya Mbak Rizky. Aku bukan dirimu kan, Ki? Nama sendiri nih kan? Bukan makanya. Nah, terus tadi udah nanya pengelolaan keuangannya udah ya. Terus Ren, dulu tuh kalau boleh tahu Ren, awal produksi berapa sih Ren sehari? Kita dulu cuma jualan sehari itu 50 bungkus, gitu-gitulah 30 bungkus. Ya, nggak banyak ya Ki ya, untuk apa namanya, namanya jualan, kalau sedikit lah masih ya kan sehari segitu, tapi konsisten aja terus gitu. Jadi itu tetap dibikin dan keuntungannya frozen ya, jadi maksudnya agak panjang umurnya. Gitu ya, jadi benar, jadi dimasuk apa, tinggal masuk nggak laku ya memang dia di frozen ya, di freezer di frozen kan, gitu. Di freezer, betul. Jadi kalau sekarang Ren udah berapa sehari produksinya? Terus kepo ya kalau Ren? Sekarang terus jangan dihitung ya Mama, ini pasti udah dihitung. Enggak gitu. Kalau sekarang kita bisa produksi 500 sampai 600 kalau sehari? Sekarang ya sehari. Wis, gitu. Doakanlah mencapai 1000. Ya kan? Iya. Kalau didoakan dia makin lancar usaha kawan kita, makin banyak diingatnya kita. Percayalah Mama. Iya, percayalah. Iya. Amin. Ini silahkan lo ya, pertanyaan nih belum ada orang Medan yang nanya. Nisa jangan ketawa-ketawa aja di situ dengar si Reni merepet. Tanya Nis, nanti dapat donat kita. Ini aku karena ini si Nisa nih langganan ini. Oh, iya makanya. Si Nisa dia pun kadang. Tuh, ada pertanyaan. Apa nih Ki? Kak, gimana melatih mental supaya nggak mudah putus asa dalam usaha, dari Mbak Rida Hapsyah? Karena udah beberapa kali coba memulai usaha kecil-kecilan, tapi agak sulit mendapatkan pembeli, padahal udah melakukan promo ke media sosial. Oke, yang buat yang nanya kasih tahu ya domisilinya di mana, biar nanti tahu dapatnya voucher atau dapatnya donat sih. Aku sih mau juga. Iya, ini tadi si Rizky Medan, iya ya jauh kali, sabar. Oke, Mbak Rida. Karena udah berapa kali udah gini dia. Pertama memang harus tidak mudah putus asa itu ya, tapi nggak cuman itu, dievaluasi ya kan. Dievaluasi tuh gini, kenapa sih kok sulit ya dapat pembelinya padahal udah promo di medsos. Jangan-jangan produknya itu salah sasaran. Produk yang harusnya untuk orang tua dijual ke anak muda, dia nggak laku. Produk yang harusnya untuk menengah ke atas ditawarin ke menengah ke bawah, ya nggak laku. Nah, itu kita harus memang banyak belajar. Produk ini tuh diterima di kalangan apa, atau tentukan target pasarmu siapa, gitu. Kalau dari awal, Donita kita memang sudah targetnya menengah ke atas. Dulu saya suka bilang sama suami, tapi saya mau buat menengah ke bawah. Ya Bunda nggak bisa semuanya, mau yang mana gitu katanya. Mau menengah ke atas atau yang ke bawah, supaya apa? Supaya kita fokus kan, Ki. Supaya kita dan fokus harga dalam juga jadi kita promosi. Dan naruh harga juga jangan jangan produknya pupuk dipromosikan di hotel, jangan produknya pupuk dipromosikan di sekolahan, kan salah tuh. Harusnya pupuk datanglah ke tani-tani sana, ke beras lagi sana. Nah itu yang tadi mungkin harus kita memang evaluasi terus dalam usaha. Jadi jangan cepat putus asa, memang harus gitu, tapi evaluasi. Ini yang mana nih ya salahnya, di produknya kah, di salah targetnya kah, atau cara dalam
promosinya gitu. Banyak sih Ki kalau yang mau di iniin gitu. Tapi memang jatuhnya itu memang kita nggak boleh cepat nyerah aja gitu ya Ren. Kayak maksudnya kan aku juga termasuk pelaku usaha kecil-kecilan kan, kami punya line hijab kan si Lumiere itu. Nah itu memang kayak jadi berulang kali kita tuh kok ini media sosial kenapa belum kena ya, kenapa belum kena ya gitu. Nah tapi ya memang masih dievaluasi terus. Cuman ya alhamdulillah kena pandemi. Jadi kemarin waktu habis produksi besar tutup. Maksudnya akunya pun susah di sini, merekanya pun susah di sana, jadinya ya udah nggak apa-apa, kita stop sementara karena ya memang nggak bisa nggak bisa, belum bisa dilanjutkan karena memang belum kena nih sekarang, jadi adaptasinya kita belum kena gitu. Tapi maksudnya bukan juga jadi kita total berhenti gitu, enggak kan gitu, karena usaha tuh ya memang kita nggak tahu di pintu keberapa itu tadi ya Ren, yang kebukanya rezekinya. Benar. Jadi buat yang berusaha misalnya, jangan mudah menyerah. Dievaluasi ini salahnya di mana gitu, salah target pasar kah, kemudian salah. Jadi orang suka selalu menyalahkan keadaan. Kalau saya nggak bisa gitu. Kalau aku prinsipnya jangan nyalahkan keadaan, kita dulu nih evaluasi gitu. Karena insya Allah sih sebenarnya akan ada selalu rezeki kan di muka bumi ini gitu. Betul. Tuh si Rosi nanya, dia mau ke bagian donat deh Ren. Selama pandemi ada pengaruh penjualan nggak? Ada, 300% naiknya si Reni tadi. Nah tuh Ren, apa syarat jadi reseller Donita? Masuk Ren, apa syaratnya jadi mitra atau reseller? Terus dapat apa aja? Jadi kalau caranya reseller kita ada namanya mitra. Mitra itu dia ada yang 4,5 juta, itu dia harganya lebih murah. Nanti yang ada yang 2 juta harganya lebih murah, 2 juta atau yang 500.000. Yang 500.000 yang harga biasa reseller 16 bungkus dia minimal belanja 500.000. Udah gitu aja. Nah, keuntungan lainnya adalah kita saat ini membuka kita berusaha juga membantu para mitra kita untuk belajar dengan kita pandu ya, misalnya cara belajar optimisasi media sosial, optimasi media sosial, kemudian kemudian belajar keuangan bisnis, gimana menentukan modalnya dan sebagainya. Jadi kita memang kita pandu. Kemudian kita ada sekarang tim kreatif. Jadi kita sediakan di channel Telegram kita foto-foto, video atau apa yang bisa dipakai sama reseller atau mitra kita. Jadi mereka tinggal ambil aja. Kalau memang mama ini kan kadang repot ya membuat konten, mau buat mau buat flyer. Jadi kita tahu kebutuhan itu. Jadi ya kita buatkan gitu. Jadi makanya bilang kurang apa lagi gitu kan, udah dibuatkan flyer, udah dibuatkan konten, udah tinggal di-share aja gitu. Karena kami sangat tahu gimana repotnya menjadi ibu-ibu yang mungkin punya anak kecil atau banyak kesibukan lainnya gitu. Betul. Dan memang repot kan, jadi berarti pokoknya udah all in, ikut bebas mau yang modal 4,5 juta, mau yang modal 2 juta tadi ya Ren? 2 juta atau yang mau modal 500.000. Oh, 500. Nah, itu tuh nanti harganya berbeda dengan harga yang Donita jual di pasar gitu kan. Jadi kita dapat diskon. Iya, gitu, betul. Ya, nah kita dapat diskon. Jadi sebenarnya ya udah, habis itu tugas kita hanyalah jualan. Karena apa? Karena semua udah disediain sama Donita, materinya, materi konten, foto, video, pokoknya yang modal buat jualannya udah ada gitu. Jadi tinggal modal malu sikit, jualan. Iya, masa ke Kuala Lumpur dalam satu hari, 1 kali penerbangan bisa dapat 60 ini ya kan, 60. Iya, kecil 60, ya kan. Itu 60 bungkus ya. 60 bungkus itu berarti produksi si Reni sehari tuh dulu tuh. Ya kan Ren? Dulu kan, udah gitu ya kan. Iya, cepat kan? Nah, itu kan Kiki tanpa modal kan, coba. Kenapa? Kan Kiki buka PO, enak kan sebenarnya. Nah, buat reseller yang kita pun nggak harus, kamu bisa misalnya daftar dulu. Kita kasih materi, tapi daftar dulu ya. Jangan nanti gini, kita hati-hati juga ini. Sekarang kita udah mulai cek-cek ya kan. Dia daftar, nanti ngambil punya kita. Tapi jual produknya bukan produk kita. Itu udah siap-siap lah ya, kena karena kita kan
karena kita kan udah ada haknya Ki untuk Donita. Jadi kita Mm-mm. kalau kayak gitu Mm-mm. mau bawa ke ranah hukum, ayo gitu. Nanti ada tuh Hmm. tim Pencari pencari fakta. bayangan gitu kan yang jual, wow Oh, pencari kirain fakta. pencari Jadi dia fakta. nyari, oh TPR, ini nanti TPR. di Japri nih. Ibu kayaknya jual atas nama akun siapa ya gitu kan. Oh kalau nggak ada dah. Nanti habis itu dihapusnya produknya gitu lagi Oh gitu. gitu. Nih ada lagi dari Mbak Sri Batubara. Bisnis bareng suami, kadang mau nggak sepaham. Gimana solusinya menurut pengalaman Reni selama bisnis bareng suami? Tuh. Oh iya, sebelum dijawab Ren, Dian, kami tolong diingetin ya kalau udah mau deket-deket 1 jam. Soalnya Iya, kami udah kita sur-sur lupa aja ya waktu. kan. Heeh, Sur-sur. Gawat nanti kita. udah mau tinggal 5 menit lagi nih Pi, rupanya. Heeh. Makanya. Eh, ini bisnis bareng suami itu memang luar biasa ya. Luar biasa karena kita harus bisa membedakan profesional saat urusan bisnis dan urusan ranjang harus dipisahkan gitu ya Ki ya. Jangan Betul, betul. gara-gara Urusan urusan rumah tangga bisnis di sama kantor urusan bisnis bawah nggak. sebawa-bawa di ranjang ya. Jadi nggak berkah kita ya. Nah, jadi ini sedikit cerita karena kami kan juga pakai metode Stephen Ki. Stephen itu yang Kiki udah tes ya kan. Jadi suamiku yang intuiting extrovert, aku kan sensing. Dia kuat dengan konsep dan ide-idenya, aku kuat dengan salesnya. Nah, disitulah kami berkolaborasi. Jadi dia mengatur semua desain, dia sutradaranya, aku artisnya, bahasanya gitulah ya kan. Nah, tapi Baik. kita udah kena. Jadi yang banyak nampak itu aku, padahal aku juga kadang grand desainnya dia gitu kan. Bunda tuh harus begini-begini. Nanti kayak gini-gini. Oh, gitu kan dulu. Jadi apa namanya ya? Ya itu, jadi harus tahu karakter aku tuh kayak apa, dia kayak apa gitu kan. Jadi sekarang kami udah bagi tugas. Nah, dia nggak akan bisa ngurusin yang namanya peritilan produksi gitu kan. Kenapa? Karena intuiting itu kalau udah turun malah maunya sempurna, tapi nggak siap-siap gitu. Lebih cerewet dari aku yang sensing gitu. Jadi habis sebenarnya paham energinya. porsi Jadi dia ya, bagus. Ren? Iya, jadi dia bagus ngurus yang besar-besar, aku ngurus yang peritilan gitu. Nah itu dia. Jadi tahu karakter kita, kemudian kamu di bagian apa, deal-dealan dong. Jadi sama kayak sebenarnya gini, kalau bisnis bersama suami tetapkan juga. Iya, aku bagian apa? Sales. Aku sales, jadi salesku harus ku target segini. Dia bagiannya apa? Direkturnya. Oke, berarti aku yang berhak ngatur-ngatur ini. Nah, tapi itu ini yang suka orang nanti kebawa-bawa di tempat tidur, ya kan Ki. Iya, nggak boleh. boleh. Misalnya tadi baru begado nih gara-gara bisnis, nah itu nggak boleh karena gimana pun kita yang namanya ibu istri itu fitrahnya adalah memang patuh sama suami kan. Nah itu yang harus bisa benar-benar dijaga dan bisa benar-benar bukan acting ya anggap aja kita kalau di bisnis itu bekerja, kalau sudah baliknya suami ke keluarga ya kita memang layaknya suami istri gitu. Betul. Aku udah mulai jantungan nih Ren, karena waktu udah mulai semakin sempit. Yan buat yang Kota Medan ini silahkan ditulis nanti namanya. Terus Jabodetabek udah ada lagi nggak Ren agennya si ini nanya? Jabodetabek udah ada. Jabodetabek udah ada. Jabodetabek ada dan masih membuka peluang terus. Nah ini sekarang kita diberi kemudahan karena sekarang udah ada namanya truk freezer Ki. Jadi dulu ongkos ke sana itu bisa sampai 25.000 ya. Sekarang dengan adanya truk freezer itu bisa 5.000 sekilo. Nah itu memang sebenarnya memudahkan pelaku UKM ya, walaupun lebih lama, tapi malah sampai sana tetap beku kan karena dia freezer terus gitu. Jadi Tangerang itu udah ada. Frozen terus, jadi sampai di Tangerang udah ada, di Jakarta Selatan ada kawan kita tuh Dian Sartika itu lama banget ya ngikutin dari kami belum di Bekasi sampai di Bekasi dan sampai sekarang masih juga kirim. Masih jalan terus. Nah mungkin dia jadi kesempatan karena masih dia bisa ya. Ya masih bisa insya Allah, silakan aja. Ntar japri ke itu kan ada Donita, bisa di DM ke Donita Food. Iya, Donita Food. Nah Nisa dia mau dapat donat, baiklah aku nanya ya Ren, gimana cara merekrut karyawannya? Ada tips tetap mempertahankan karyawan di masa pandemi? Udah dibilang dia naik 300% tadi, bukan mempertahankan lagi, dia sibuk nyari orang nih. Ada orang yang mau kerja ditambah buat kerja di Donita?
Udah dijawab si Kiki ya kan. Eh, Jadi Kak, udah mau habis nih apa waktunya ya. namanya? Jadi kalau keputus, gimana? Kita Ah, tutup dulu ya. Kita tutup dulu ya. Terima kasih buat teman-teman ya, yang kita udah tutup hadir dulu. hari ini. Nanti lebih lanjut bisa silahkan ke @donitafood, dan lebih lanjut lagi kalau mau tahu tentang acara lagi, tentang kegiatannya Kampus Keuangan Keluarga bisa ke @kampus.keuangankeluarga. Nah, oke, sekarang boleh Reni lanjutkan lagi. Silahkan menjawab pertanyaan Ibu Anissa Tangkuti. Jadi tadi dibilang Kiki, makanya kita kemarin tuh sebenarnya tuh tidak terprediksi, malah kita naik 300%. Kita banyak yang orang-orang di PHK ya, di Tembung sana itu loh, di Tembung di kampung kami itu. Jadi akhirnya kita menerima karyawan-karyawan. Nah, seleksinya tetap apa namanya, mereka kirim ijazah, layaknya inilah ya, layaknya semua lah sama kayak karyawan yang lainnya gitu kan. Cuman kami selalu bilang pertama adalah etika, attitude ya, ini orang bisa nggak gitu kan. Biasanya kan kita klik-klik kan ya Ki ya, apalagi Betul. kalau masih UKM kan masih kita yang nerima langsung Yang itu pegang. kan, masih bisa lah kita kita masih bisa, oh ini bisa nih enggak gitu kan. Nah itu kemudian ya kita latih dengan sistem kita gitu kan. Cuman karena kami malah nggak terima misalnya dia harus tamatan tata boga, enggak Ki. Yang penting kamu mau apa enggak gitu. Karena gitu. lebih iya, karena malah kalau dia nggak punya basic, kita lebih mudah memasukkannya gitu daripada dia punya basic jadi ngeyel gitu. Dulu pengalaman kami malah seperti itu ya kan. Nah itu yang apa namanya, yang alasan kita mempertahankan ya. Kalau sekarang berusaha, mungkin kami uji coba produk apa gitu kan. Kayak sekarang juga lagi dinaikkan pau ya kan. Pau kalau dikukus, Kiki pun dulu udah ada ya pau dari dulu kan. Cuman sekarang mulai dinaikkan lagi lah gitu kan, karena kita bisa buat produksinya. Dikira orang pau itu punyanya Cina ya mungkin, terus pas nengok saya, oh iya ibu kan kayak Cina juga, oh lah kayak Cina juga ya kan, padahal orang Jawa ya kan. Ya, berarti Jadi lucu, jadi pokoknya di awal tuh dikira Donita ini tuh punyanya orang Chinese gitu. Jadi karena UKM yang katanya ya, aku pun nggak tahu lah ya. Aku taunya kan pokoknya terjual aja. Yang bisa bertahan seperti itu tuh biasanya punyanya mereka gitu, dibandingin punya orang pribumi gitu. Padahal kan sekarang sebenarnya ya siapa yang mau berusaha aja gitu. Sebenarnya kenapa kita kalah ya memang karena kita kurang gigih aja. Sebenarnya sih gitu ya kalau menurutku Iya, ya. Apalagi bener. sekarang ruangnya itu udah lebih lebar. Jualan itu nggak hanya melulu harus offline, online juga jalan gitu. Ya pokoknya sebenarnya intinya tuh konsistensi sama nggak salah pasar. Kalau kita udah salah pasar tuh ya udah susah lah ya Iya. gitu. Nah, gitu sih. Nah, Kalau itu masih ada sih. pertanyaan, tapi waktu kami sudah habis, silahkan kunjungi Instagram @donitafood atau Instagram @kampus.keuangankeluarga. Yang mau belajar tentang duit, silahkan ke Kampus Keuangan Keluarga. Yang mau belajar tentang usaha, silahkan ke @donitafood. Di situ nanti bisa jadi mitra, bisa jadi keluarga. Loh kok jadi rumah sakit? Enggak, jadi bisa jadi mitra, bisa kalau di Kampus Keuangan Keluarga nanti bisa jadi keluarga gitu. Nah jadi mungkin gitu kali ya Ren. Singkat cerita dari kisah Donita adalah bahwa dalam berusaha itu harus konsisten, jangan cepat menyerah, dan pesan dari Kampus Keuangan Keluarga, jangan lupa pisahkan keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Begitu. Ya udah, sebelum kita dimatikan sama Instagram, marilah kita sudahi. Terima kasih teman-teman yang udah sempat mampir, yang buat yang dapat tadi namanya udah di list down sama Dian buat dapat voucher atau buat dapat donat. Silahkan DM kampus.keuangankeluarga, nanti kita sambung di situ pembicaraan gitu ya. Terima kasih banyak buat Reni kesempatannya hari ini yang luar biasa karena dia sibuk juga. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Bukan gitu kata Dian closingnya. Sampai bertemu lagi di jejak Jumat berikutnya. Semoga kami terus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama ya. Yuk.
Kayak mana nih cara matikannya? Oke.